oleh ada di ulun Tuhan. Di ulun Tuhan kita diredo ruang waktu kesempatan sampai kita berdalam 27 tahun di perjalanan di pasadan angka paparan untuk kadogan buru bere kalau dipakaran itu. Tama may sadadon madok mau yang ada kita sudik di sini ala asli nirohan Tuhan na pasada o kita marindi pasangapos yun na dari Tuhan ini kita dumubi nang manangihon sa kata Tuhan kaya moto kita sumutiya korong Tuhan patubuh kita kaya kita amangina sudirikan na daw ito ang kebaktian at cara sepurano dahil masa tokin si Pariota kakang umahata di Tuhan sa tokin tapos pupuhat taligan para pagi dan ada di Tuhan na membuat kita tubuh na seperti saya baca saja firman Tuhan dalam ibadah syukuran pun 20 tahun berbalikor guru beri sebagai rinci terangkat dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Demikianlah sabdanya Tuhan berbicara bagi kita. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ada 3 pasal dalam ayat ini yang akan mau Tuhan Yesus terjemahkan kepada kita. Yang pertama, bagaimana kita akan menyempurnakan sukacita kita dalam saling mengasihi dalam satu tujuan atau satu panggilan. Yang kedua, bagaimana kita akan bisa memberikan perhatian, memberikan kebanggaan kepada saudara-saudara kita satu dengan yang lain. Artinya ayat ini mencoba menyapa kita bagaimana kita sebagai seorang pribadi yang sudah memiliki panggilan tebusan. Artinya tebusan yang dalam kepribadian kealahan itu sendiri melalui anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Maka sebab itu kita harus bisa mencoba membangun hubungan relasi pribadi kita, relasi panggilan kita kepada satu amanah agung, kepada satu perintah, kepada satu kebenaran sejati, yaitu firman Tuhan. Artinya tadi ayat ini mencoba menyapa kita, sempurnakan sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ada komponen yang berbeda, ada komponen yang dipersatukan dalam hidup kita ini. Bapak Ibu saudara kekasih nama Tuhan, untuk kita akan mengaplikasikan, mengupdate ini
menyatakan bahwa kita itu mampu berpikir secara rasional, berarah kepada kebenaran dari kesejatian oleh Yesus itu secara pasal. Sebab hal ini sangat susah sebenarnya dilakukan oleh setiap orang-orang yang berpaham tentang pikiran secara rasional. Dan tidak semua orang bisa mampu melakukan apa yang dikatakan oleh salah seorang tokoh Alkitab ini, yang menyatakan, menyapa supaya kita akan membangun satu unity kebersamaan. Membangun satu unity kebersamaan ini tidak gampang seperti yang boleh dipikirkan orang dengan pikiran, pandangan, prediksi. Membangun kebersamaan ini sangat susah. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil satu keputusan bahwa membangun kebersamaan ini mudah. Artinya membangun kebersamaan ini akan menyesuaikan dari berbagai komponen. Kita perhatikan baik-baik firman Tuhan. Akan memperpadukan berbagai karakter, akan memperpadukan berbagai sistem tersendiri dalam hidup kita. Maka sebab itulah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, tema dalam agenda ucapan syukur kita urta ke-27 ini mengangkat supaya kita bisa satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bagaimana kita akan bisa mengkemasi, bagaimana kita bisa membuat ini menjadi satu produk yang akan bisa diperjualkan melalui kumpulan togan yang bolan, artinya bisa menjadi berkat. Kalau firman Allah berkata, kamu menjadi garam, kamu menjadi garam. Menjadi produk yang sangat mahal, menjadi produk yang sangat dicari orang, menjadi produk yang dicintai orang. Maka untuk itu, saudara kekasih dalam Tuhan, saya mencoba membuka kamus Alkitab untuk bisa mempersatukan dari 3 fase ini. Adalah lahir dari hati kita, lahir dari hati kita sepenuhnya. Tidak ada satupun yang bisa kita bangun dalam satu bagian unity kalau itu tidak bisa tercipta dari hati kita. Artinya, dengan mengabuisi bangunan sada bagian dalam bentuk, saya tidak saja kata duniawinya, bentuk organisasinya. Tidak ada satu hal yang bisa kita bentuk, kita bangun di sana kalau itu tidak lahir dari hati kita. Artinya panggilan dari hati kita itu tidak akan pernah tercipta. Bayangin, tidak akan pernah tercipta kesatuan itu kalau itu tidak dilahirkan dari panggilan dari hati. Prakteknya itu tak susah, teorinya gampang, memunculkan gampang, teorinya gampang, prakteknya susah. Yesus mencoba memberikan pemahaman akurat teladan. Dia menjadi basis pedoman pandangan perjalanan seluruh umat. Dia adalah basis pandangan tujuan kebangunan dalam hidup ini serta sama. Membangun kesehatan, membangun kebersamaan, berjalan mengarah tujuan yang pasti, harus
lahir dari hati kita. Perhatikan. Keluarga juga, rumah tangga juga. Bila perjalanan rumah tangga itu tidak dibangun dari hati yang tulus, saya percaya itu tidak akan lanjut. Kalau hanya teori saja, melihat ini, melihat hati yang susah dikoreksi. Saya mau beritahu kepada saudara. Alkitab memberikan sudut pandang bahwa hati manusia itu yang susah dikoreksi. Itu akan boleh terjadi terjemah ketika individu kita mengenal diri kita ini bukan siapa-siapa, tapi mengenal diri kita ini siapa kita sebenarnya. Maka akan pasti terbangun lahirlah. Alai kolong perjolo kita pikirkan bahwa diri kita ini orang yang sangat hebat, sangat power, sangat terutama bagi orang. Saya pastikan tidak akan pernah melahirkan itu. Maka sebab itu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah syukuran kita pada hari ini mencoba akan memahami, mengerti apa itu unity, apa itu kebersamaan, kesatuan dalam berbentuk himpunan, kelompok, organisasi yang menuju kepada tujuan dalam kasih, satu jiwa, satu pikiran. Tugas Golongan ini punya visi-misi dan berharap supaya terus kita akan bangun Pumat Tugas Golongan ini. Artinya itu harus kita lahirkan dari hati kita, keterpanggilan kita. Maka saya percaya bahwa hubungan ini akan menjadi dampak. Orang pintar memberikan analisa sebagai selama Tuhan. Apa itu hidup dalam kasih? Kasih itu merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia individu, yang ditunjukkan melalui reaksi kita, tindakan kita, perbuatan kita kepada orang lain, kepada sesama, kepada masyarakat kita, kepada lingkungan kita serta sama Tuhan, dan akan mampu menciptakan hubungan harmonis, yaitu tadi lahir dari hati, mulai dari diri kita sendiri menuju kepada arah yang sama dalam tujuan kita dan kepada semua ruang lingkup kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebab kali firman Tuhan berkata mengajar orang Kristen. Kali firman Tuhan mengajar, memotivasi, memberikan pedoman berjalan dalam hidup ini. Paulus memberikan bingkaian kerangka tentang hidup untuk akan kita aplikasikan dalam kasih. Dia berkata dalam 1 Korintus pasal yang ketiga dalam ayat yang keempat dan ayat kelima, perhatikan baik-baik. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Definisi kasih itu harus sabar, artinya harus mampu menerima kekurangan orang lain. Yuk katakan amin. Mampu menerima kesalahan orang lain, itu kasih, itu kondisi sabar dia. Tidak terus menggerutu. Orang salah pengurus menggerutu, keluar seru. Tidak mau lagi menyapa, ditegur dari kamu, nggak bisa, itu bukanlah dari kasih, itu teori saja. Dan saya tahu kumpulan Tuhan ini harus tercipta ini kasih itu sabar. Apa upaya itu menjadi tahun asal budak dorma, malah budak berikan, harus sesempurna. Mulut pinaharan nak rolling, karena kau pikir berjadi dapat keluar. Setuju kamu? Sia-sia lah orang masih tiga berjaminan.
Lahanan itu yun. Nah itu yun sa topik penuh. Kasih itu akan terus kita tunjukkan sabar. Kasih itu murah hati. Mampu memaafkan. Mampu bertoleransi. Mampu mengambil bagian dalam hal kekurangan itu sampai dengan akhir tujuannya. Ia tidak cemburu. Ini berbahaya sekali ketemu di mana-mana. Roh kecemburuan ini luar biasa. Suami istri bisa berkelahi di rumah karena cemburu. Cemburu suami kalau terlalu lama istrinya megang HP. Apa saja dikerjain. Istri saya selalu itu dia nggak main-main HP dengan apa namanya itu jual-jual online itu. Kabaya. Sampai saya bilang kok terus kabaya kalau mau jam 2. Dia nggak buka yang lain sih nggak main itu kabaya. Lalu saya bilang ada orang mau beli kabaya kalau ada nanti pak jarang-jarang sama aku. Dari mana buka kabaya itu sampai dia tidur dia. Handphonenya terjatuh saya dengar itu masih punya kabaya. 200.000, 100.000 itu orang baru beda. Kalau suami yang sensitif, halo suami apa sih? Masih dikuha di rumah ini. Dan lepaskan nama Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak cemburu. Artinya bisa memahami, bisa merasakan, bisa sentuhan ketika sama Tuhan. Dia tidak memegangkan diri dan tidak sombong. So dia tidak sombong. Ayaw kadang-kadang sombong ka DPR tapi nangyara ako ka DPR. So presiden juga, atau right presiden bakal ka. Artinya itu sederhana logika asal kita masuk kepada perkara besar. Amin. Awal mulai jangan keluar sebelum tidak berhubungan merah. Aduh mau baju yuk baju merahnya kita yuk ulang tahun. Tapi mau baju istri merah pakai bicara kemarin kok. Susi baru beli kemarin di kita. Ayo berjuang sama istri. Halo. Dari baju merah anak gue, perasaan kotor. Aduh waktu ngomong, madam usaha tengah pokok dan di mata, bagai cakap mana? Keberadaan kita. Senabilas dalam hidup kita, normal hidup kita. Dia tetap berjalan dengan apa yang ada. Dia sopan dan tidak mencari keuntungannya sendiri. Ia tidak pemarah. Dan normal saja. Ini akan menjadi orang yang terbangun, termotivasi, terpelihara, terbentuk oleh kebenaran Tuhan. Satu hati, satu tujuan. Artinya membuat satu keputusan yang pasti. Harus mampu mengambil keputusan, mengambil kebijaksanaan. Bahwa orang yang tulus hatinya itu, orang yang mau melakukan dalam bagian hal dalam keluarga, kelompok, berorganisasi, apa saja mungkin, mereka akan diberikan kepada mereka kebaikan, kemurahan, pertolongan yang tidak pernah terhenti.
yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Semua kumpulan bulan ini akan terangkat ke permukaan dengan kebersamaan yang dilahirkan dari hati kita. Yuk sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita akan bisa menjadi berkat. Tidak perlu kita merasa dipermalukan, diejek, dihormati. Tapi hidup itu sebagai bagian yang berharga, yang sangat mahal di mata Tuhan, yang membuat saya, membuat saudara akan terus melakukan, memelihara kebersamaan itu, memelihara unity itu, memelihara kedudukan itu, memelihara persaudaraan itu. Dan firman Tuhan berkata dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Perhatikan baik-baik. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Harus kita bangun, kita pelihara persaudaraan. Dalihan natur. Berapa kali kita sudah dalihan natur? Saya ada 2 tur. Dalihan natur. Kita pelihara. Apa itu dalihan natur? Mana? Berdoa tubuh. Elek. Berburu. Ini konsep Pak ini. Pelihara persaudaraan itu, dari dulu persaudaraan. Pelihara itu. Jangan mau kita clash, jangan mau kita dipengaruhi, jangan mau kita terbawa oleh opini-opini yang mencoba merusak hubungan persaudaraan dari dulu di kumpulan kawanan orang. Akhirnya ada bagian di dalam kolom yang tidak bisa terpisahkan. Itu bagian penggariskan dimensi yang Allah berikan dalam hidup kita yang tidak bisa terpisahkan. Sama itu Allah berikan yang tidak bisa terpisahkan. Dia satu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Hidup kemanusiaan tercipta itu yang dipersatukan dalam pepatah orang Batak itu, bangsa orang Batak itu, daya natur yang tidak bisa terpisahkan dan mau bisa membuka. Akan nama doantu, nama remote, nggak bisa. Maka itu akan tercipta di pengumuman Tuhan yang boleh tercipta itu yang kita sama yang terakhir. Pelihara kasih persaudaraan, karena dalam kasih persaudaraan itu akan dilahirkan berkat fisika, berkat rohani, berkat yang melengkapi seluruh bagian hidup kita ini. Ketika kita bisa duduk bersama rukun, nama lagi, nama limoto, nama dere, duduk bersama dari dahulu itu. Raja Daud berkata, dengarkan baik-baik. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Perhatikan, seperti air gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab ke sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Pelihara, tak pelihara persaudaraan kita di Tuhan di bulan ini. Dan jaga terus harmonis. Nama tubuh, nama hulahu, nama bom, nama ber, tak bangun terus. Aduh, kita berdiskusi baik. Ada sesuatu yang mau kita kerjakan program kita ke depan. Ayo dulu bersama diskusi baik. Gimana kita memiliki tujuan? Tema kita tadi memiliki tujuan. Apa mau kemana ini?
Duduk bersama. Kesanalah berkat yang diberikan oleh Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita mau diberkati oleh Tuhan